Pernah nggak Desta? Ya. Lo merasakan dejavu? Pernah. Lo tahu dejavu apa nggak? Tahu. Tahu apa? Lu lama kurang ajar deh. Iya, suara lu begitu. Oke, gini. Kalau dejavu gue pernah tahu, gue pernah ngalaminya. Jadi begini. Bagaimana Tuan Alfonso? Gue kalau dulu pernah mengalami... Itu lata bukan dejavu itu. Temanya beda itu ya. Kalau gue pernah mengalami kayak misalnya gue ke suatu tempat, gue merasa kayak dulu, gue tuh pernah ke tempat ini, padahal gue baru sekali ke tempat itu, ngerti nggak? Pernah kan seperti itu ya? Kayak gitu. Dia... Epe pernah? Ferdi pernah? Penonton banyak yang pernah merasakan dejavu? Ya? Kalau saya sering, kebanyakan lagi syuting Tonight Show itu selalu dejavu. Kenapa? Kayaknya pernah gitu, kayak ngomong kayak gini tuh. Hei, itu mah tiap hari syuting Tonight Show. Tuh kan, ini dejavu lagi saya. Dejavu Tadi apa? pernah merasakan ini loh beberapa saat lalu. Belum pernah, ini baru sekali. Oh iya. Kok saya berasa Taruh. Kayak pernah deh. Ini kayak cewek pernah sama saya deh. Apanya? Pernah syuting sama saya. Oh, kan segmen 1 tadi ada dia memang. Ceritain. Pak Vincent, Pak Ya. Purnomo, Ya, perasaan detektif. seperti itu adalah hal yang wajar. Oke. Saya juga sering mengalaminya. Iya. Dalam penyelidikan saya, Iya. itu namanya dejambu. Apa? Dejavu. Dejambu. Dejamu mah singset. Itu jamu. Itu jamu. Ini jambu. Oh, lain lagi. Tuh saya dejavu lagi. Oke, saya akan menjelaskan. Mungkin Anda di sini pengetahuannya mungkin agak kurang ya soal dejavu ya. Mungkin agak bingung, apa itu dejavu? Itu Iya, dari iya. mana dejavu? Silakan atau jelaskan, bagaimana detektif. semestinya ya. Ya. Memang saya sudah menyelidiki-nya. Dan ini ada beberapa fakta-fakta yang akan saya sampaikan. Dejavu itu berasal dari bahasa Prancis yang berarti pernah melihat. Jadi kalau Anda mengatakan dejavu itu perasaan pernah melihat. Nah, sebuah perasaan yang muncul karena merasa pernah mengalami suatu pengalaman atau pernah melihat, mendengar, tapi sebenarnya belum pernah terjadi. Dan berdasarkan temuan Fabrice Bartholomei, MD PhD, seorang profesor Prancis, dejavu itu merupakan reaksi yang umum terjadi karena adanya kejang lobus temporal. Dan fakta yang kedua, istilah dejavu, nah itu pertama kali memang digunakan oleh ilmuwan Prancis Émile Boirac di tahun 1876. Dan fakta yang ketiga, 60-70% orang di dunia itu ternyata pernah mengalami dejavu minimal sekali seumur hidup. Jadi Anda kalau merasa pernah mengalami kejadian sebelumnya atau dejavu itu adalah hal yang wajar karena persentasenya cukup tinggi untuk Anda yang biasa mengalami dejavu. Fakta yang terakhir, macam-macam dejavu. Yang pertama ada déjà senti atau memikirkan. Ada juga namanya déjà vécu, yaitu mengalami. Dan ada juga déjà visite, artinya itu mengunjungi. Nah, ini ada berita bahwa salah satu seorang artis itu pernah mengalami dejavu, bahkan juga memiliki indera keenam. Seperti apa? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya yang ada di sebelah kiri saya. Terima kasih Detektif Dinata. Kita jadi Saya tahu akan ya. pergi dulu ya. Oh iya. Ya. Terima kasih ya. Bye, Detektif Dinata. Ini Detektif Dinata apa Inspektur Dinata sih pakai begini-gini segala? Apa Itu inspektur? kan gaya dia khas. Tapi kalau ngomongin dejavu, ya kan, ini juga ada berita bahwa salah seorang artis pernah mengalami dejavu. Bahkan juga memiliki indera keenam atau sixth sense. Luar biasa. Itu di artikelnya ada, langsung saja kita panggil. Ini dia Zizi Shah. Apa kabar Tambah Zizi? cantik aja Zizi ya. Udah lama gak ketemu ya. Ya dulu ketemu, aku belum nikah ya. Iya, kita bukan hampir apa maksudnya? Hampir main satu sinetron bareng. Iya. Gitu, tapi nggak jadi. Tapi kamu punya six sense beneran sih? Hasilnya begitu ternyata. Hasilnya begitu. Lebih kemana siksanya? Lebih kemana? Bisa melihat makhluk astral atau gimana? Indigo sih sebenarnya. Jadi kejadiannya itu dari aku umur 3 tahun. Sudah mulai berperilaku aneh. Ngobrol sendiri. Menyimpang ya? Nggak menyimpang. Oh, nggak menyimpang. Menyimpang tuh ambigu banget ya. Sorry, terus?
Jadi lebih suka sendiri, ngobrol sama yang tidak terlihat. Terus ya aneh lah, sampai akhirnya aku juga susah bersosialisasi, sampai nggak bisa sekolah umum karena aku lebih suka sendiri di sampai kamar. segitunya sih? Karena papaku medis, akhirnya dibawalah ke psikiater, dibawa ke dokter syaraf juga, hasilnya indigo. Indigo. Indigo itu apa sih, penyakit? Ya pokoknya sering itu salah satunya ngomong dengan yang tidak Itu terlihat namanya ya. Indigo. Iya. Banyak loh saya lihat orang begitu loh. Masa sih? Iya cuman gini, halo. Itu handphone, Ya kan dia ngobrol sama orang tak terlihat. Indigo. Tapi kalau kita hubungkan dengan yang namanya deja vu ya, kita lagi ngomongin soal deja vu. Iya. Kamu katanya pernah mengalami deja vu? Sering malah. Nah ini aku masih belum ngerti definisinya nih. Jadi kalau aku lebih sering mimpi, terus jadi kenyataan. Oh itu bisa jadi deja vu juga tuh bener tuh. Mirip-mirip Mirip deja kayak vu gitu, ya. heeh. Iya kayak Dari gitu. mimpi, kebanyakan dari mimpi ya? Kebanyakan dari Kamu pernah mimpi ada seorang host ketimpa lampu nggak? Kenapa emang? Enggak, takutnya. Azab presenter usil. Ada kan ada presenter jahil tuh, takutnya kena azab gitu loh. Takutnya kamu pas mimpi gitu kan, lampu. Oh iya sih dulu pernah di... Nggak usah. Enggak bisa. Enggak sih, pertanyaan gue adalah pada saat lo mimpi lo nggak kenal sama orang ini? Enggak. Nggak tahu, out Nggak of tahu. nowhere tiba-tiba ada orang kecelakaan aja. Persis, jadi kejadiannya aku lagi di dalam mobil, terus aku ngerasa ada yang aneh kok, ini persis kayak di mimpi aku nih. Ada si motor ini lewat di depan aku, ada si ibu-ibu Nyata, itu bener, Lil. bawa belanjaan dari sayur, terus abisnya pasti ada ini nih, abisnya ada ini, bener kejadian itu aku lemes, nggak bisa ngomong apa-apa. Kamu Nangis, berasa kayak stres. gue bisa melakukan sesuatu untuk menghindari itu sebenarnya ya? Harusnya aku bisa nyampein ke orang, cuman kan aku nggak kenal dia dan nggak percaya kalau itu ternyata jadi kenyataan. Dia kayak superhero nih, Ya Allah. film jagoan gitu loh, ada loh. Sisi, Yes. kalau deja vu kan tadi ada yang bilang kayak pernah melihat, pernah mengalami sesuatu. Kalau misalnya bukan mimpi, kayak kamu datang ke suatu tempat, kayaknya kamu pernah datang ke tempat ini dulu sebelumnya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah juga beberapa kali, atau mungkin kayak gini, misalnya aku pernah kayak gini deh gitu. Itu sering beberapa kali. Ini pernah kayak gini? Enggak sih, ini baru. Ini misalnya. Tapi dari diri kamu sendiri ada satu ini nggak sih untuk merubah? Gue nggak pengen kayak gini, kayak indigo atau apa? Gue Pernah. nggak pengen. Pernah, sampai apa ya, menyangkal gitu. Kayak aku lihat sesuatu, aku berusaha untuk merem. Aku dengar sesuatu, aku berusaha untuk tutup kuping. Tapi semakin aku menyangkal, mereka semakin kenceng, mendekati. semakin gitu. kuat. Iya. Horor, tapi kayak ada horornya ya. Tapi untuk tahu mencari tahu tentang penjelasan mengenai deja vu ini, kita sudah mengundang seorang ahlinya. Namanya Pak Deja Vu. Bukan. Bukan. Ini seorang hipnoterapi. Namanya Pak Ardana ya. Kalau kabur ada padanya Bukan langsung kabur. Lo masih di sini, gue di situ, gitu loh. Pak Ardana, gimana Bapak sudah lama mengisi suara Mr. Crab ini? Hai. Itu suara, itu udah bersponsor episode kapan itu? Sorry, maaf. Kok masih di situ? Tanya mirip dengan Bapak Ardana. Kita lagi ngomongin soal deja vu. Oh gitu. Tadi Zizi adalah kalau bisa dibilang seorang anak indigo, ya, dan berawal dari anak indigo punya sixth sense. Yang dia juga sering mengalami deja vu dari mimpi, bahkan mimpinya itu ada yang menjadi sebuah kenyataan. Kalau dari sisi hipnoterapi sendiri, ini deja vu memang ada betulkah atau katanya reinkarnasi, proses reinkarnasi dan lain-lain? Gitu ya. Jadi bicara soal deja vu ya. Iya, deja Tapi vu. sebelum itu saya ingat kalian lucu sekali ya seragaman. Oh iya. Pernah ya? Pernah. Ini disengaja atau tidak sengaja? Nggak sengaja ini. Oh berarti deja vu juga. Deja vu. Oh. Saya aja baru ketemu dia di barusan ini. Oh gitu ya. Siapa sih kamu tuh siapa? Hah? Oh jadi apa hubungannya kalau misalnya seragam? Intermezzo aja. Intermezzo. Oke. Oke, deja vu itu dalam bahasa Perancis ya. Kalau Ya, di betul. Indonesia, di bahasa Inggris kan tuh artinya already seen. Already seen. Sesuatu yang sudah terlihat. Lawannya deja vu tuh jamais vu namanya. Belum terlihat. Belum terlihat, Oke. sesuatu yang tidak terlihat. Nah, mau penjelasan dari sisi yang rumit apa yang sederhana? Yang rumit dong, ini acara paling rumit. Oh iya. Ini acara paling... Otak kita nggak nyampe. Duh, penontonnya nyampe, kita nggak nyampe, yang penting penonton nyampe. Nggak muat. Sesederhananya aja lah, simpelnya aja. Sederhananya aja ya. Oke, intinya deja vu itu satu kondisi yang dimana kita merasa familiar dengan situasi yang kita Iya. jalani Iya. sekarang gitu ya. Seperti seolah-olah, oh kayaknya gue udah pernah nih melihat ini, gue udah pernah berada di sini. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak memahami, kita mengartikan sebagai suatu yang
berarti gue pernah berada dalam dimensi ini sebelumnya. Iya, Gitu. mikirnya pasti begitu tuh. Reinkarnasi. Iya, kalau mau dibikin seru sih bisa begitu tuh caranya tuh. jauh. Padahal sebetulnya Kalau menurut neuroscience ataupun psikolog yang saintis, Ya. itu dikatakan bahwa sebenarnya ada malfunction, dysfunction dari otak sendiri yang melibatkan temporal lobe-nya, bagian sisi otak yang fungsinya untuk menyambung memori yang short term dan long term-nya. Jadi ibaratnya kayak gini deh, kayak listrik ada Ya. lompatan listrik, Ya. gitu. Yang harusnya dia nyambung dari satu titik ke titik, tapi dia lompat ke titik yang lain. Heeh. Nah ini juga begitu. Jadi memorinya orang ini yang seharusnya berada di short term pada saat kondisi sekarang ini kan short term nih. Tapi tiba-tiba ada lompatan neuron yang masuk ke long term Kayak otak kita. Oke. Nah, oke. jadi seolah-olah long termnya mengatakan ini memori lama. Iya. Gitu, yang kemudian berkaitan dengan memori sekarang. Nah, jadilah itu deja vu. Oh, Oke, itu yang sederhana ya? Itu yang sederhana. Gimana yang rumit ya? Saya coba menyederhanakan tuh ya. Itu udah sesederhana mungkin. Lompatan ada neuron otaknya, ya kan, ke belakang gitu ya. Tapi Betul. itu yang disebut deja vu. Ya. Betul, Kalau dari begitu. Pak Ardana sendiri pernah mengalami deja vu? Di dunia ini semua orang yang sehat itu pasti mengalami ini, dan itu bonus sehat manusia. Oh, berarti Pak Ardana tuh ada apa ya? Dalam otaknya itu ada semacam neuron yang lompat, Pak. Oh iya. Iya. Tadi kan diterangin. Kutu kali lompat-lompat. Tapi hampir semua orang pernah ngalamin deja vu itu ya berarti Hampir semua orang pernah mengalami itu, dan Itu itu bonus? biasa. Bonus. Saya bilang kalau pernah mengalami itu ya bonus. Tapi kalau hal itu terjadi berulang-ulang. Nah, itu- kayak Nah, itu berarti apa tuh, Pak? Dysfunction itu tadi kayaknya. Apa neuronnya terus loncat-loncat terus berarti? Nah, itu bisa dua hal. Tadi saya dengar indigo ya. Ya, kalau indigo sama deja vu itu sebenarnya dua hal yang agak berbeda sih. Kalau deja vu itu pada kondisi yang normal kita, kalau indigo itu satu kondisi yang berbeda ya. Kalau oleh psikolog atau psikiater dikata indigo, maka dia punya specialty di sini. Gitu loh. Itu yang kalau dikaitkan dengan indera keenam, nah indigo itu bisa mengarah ke sana. Tapi deja vu menjadi sebuah hal yang positif atau negatif di kehidupan atau hanya sekedar tadi bonus Nah, belaka? ini pertanyaan bagus nih. Saya seneng nih arahnya ke sini nih. Berarti pinter ya. Pinter dia. Ya, saya baca doang kok. Jadi kasih tahu. Jadi kesannya kita pintar. Kalau misalnya deja vu-nya ini bonusnya tadi mengarah pada hal yang negatif, berdampak pada orangnya jadi beban dan masalah, maka datang ke saya. Urusannya terapi. Tapi kalau itu positif, ya itu jadi bonus yang sehat. Karena apa? Karena jadinya membuat dia bersemangat kan, jadi membuat dia jadi seneng gitu loh. Karena oh ini aku pernah mengalami ini dan kayaknya asik nih mengalami ini. Selama ini ada pasien yang datang negatif. Contoh negatifnya seperti apa, Pak Ardana? Kalau ya tentunya yang datang ke saya itu adalah mereka yang punya masalah dengan kondisi-kondisi traumatik dan sebagainya. Jadi bisa aja begini, deja vu-nya itu bukan satu hal yang menyenangkan, tetapi flashback pada. Nah, itu. Kalau itu bukan deja vu, tapi itu kondisi trauma atau post-traumatik gitu. Tapi bisa saja satu situasi terasa familiar dengan situasi sebelumnya yang pernah dijalanin. Jadi deja vu itu dibagi dua kalau menurut saintis. Ya. Ada deja visit dan deja vécu namanya. Ini bahasa Prancis susah ngomongnya, berusaha-berusaha. Iya, gitulah kira-kira. Dan deja visit itu artinya seolah kita sudah pernah mengunjungi tempat itu. Kalau deja vécu itu artinya kita pernah menjalani kehidupan itu. Itu jadinya sugesti atau bukan? Sugesti itu setelah itu. Jadi Setelah misalkan gini, kejadian. misalkan kita sudah mengalami deja vu, lalu kemudian kita mulai berpikir apa yang terjadi ya. Tapi ini kondisi yang buat saya memberi semangat. Nah itu jadi sugesti. Tapi kalau kondisinya sebaliknya bahwa ini menjadikan satu beban bagi saya, nah itu berbahaya karena sugestinya jadi negatif dan itu bisa prolong, bisa terjadi ke depan dan itu akhirnya bisa menjadi kondisi yang tidak baik buat psikologis kita. That's why harus membutuhkan terapis. Ya, Pada saat psikolog, titik seperti terapis, itu ya. psikiater, siapapun itu membantu Anda. Oke. Mengerti udah? Insya Allah. Tapi menurut saintis berarti there's no such thing as a reinkarnasi ya. Kalau Kalau saya ilmiahnya tidak, kalau Secara ilmiahnya ilmiahnya tidak, di ilmiahnya tidak. Soalnya kita Pas kemarin lah. sempat ngomong reinkarnasi ada juga. Karena kita pernah mengalami ini pada dimensi kehidupan yang lain. Kalau Zizi berarti itu kasusnya adalah
Ya itu, dysfunction. Mental-mentalnya terlalu sering mungkin. Lompat-lompat dulu emang. Jangan terus yang lompat-lompat lah Sisi. Kenapa? Nggak apa-apa ya. Setiap ada pasangan. Loh bukan gitu ya? Sorry. Oh, nggak ada urusan ya harus sama apa maaf. Kan dulu dia kan habis pasangan. Udah, nggak usah itu. Ini bukan acara gosip ya. Mama beduk dulu ya. Oke baiklah. Sisi, thank you. Thank you, Sisi. Mas Dana, thank you so much. Terima kasih Thank you so juga. much sudah Ini, berbagi kalau ngomong ilmunya kayak dan gini tuh informasinya. Saya seneng gitu, nggak tahu kenapa. Ada masuk ke sini gitu. Ya. Emang ada isinya? Ada dikit lah. Dikit. Abis ini kita mau ngebahas masalah permainan tradisional. Suka bermain permainan tradisional? Suka? Seperti? Congklak? Oh, congklak. Mas Ardana? Enggrang. Enggrang yang tinggi gitu. Iya. Abis ini kita akan bahas Ya. permainan tradisional bersama komunitas permainan tradisional. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. Gue pakai joki dong, gue pakai joki. Terus Mas.